Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talabul ilmi ta'ala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alihi wasallam wa alihi wasallam khususan Syekh Muhammad والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد النهروي والشيخ القرطبي والشيخ محمد بن كثير والشيخ جلال المحلي والشيخ جلال السيوطي والشيخ سليمان الحسن والشيخ إمام الشاوي والشيخ الأشوكاني والشيخ محمود الألوسي والشيخ النووي البنتني والشيخ أحمد مصطفى المروي والشيخ توحيد بن عاشور والشيخ متولي الشعراوي والشيخ طنطاوي والشيخ أبا الزبيري والشيخ محمد علي الشكري والشيخ قرشي وخصوصا إليك بشري مصطفى رمضان وإليك مشايخنا شاول لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken tasik teng ayat 250 gangsal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allahu utawi Allah iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illahu kejaba ya Allah. Al hayyu kang urip, al qayyum tur kang jumeneng, la ta'khudhuhu ora ngalap hu ing Allah apa sinatun ngantuk wala naumun lan ora apa turu. Iku lahu kagungane Allah ma utawi barang fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit, wa ma lan barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Manza utawi sapa iku allazi kang yasfa'u kang mitulungi sapa siman indahu ing dalem ngersane Allah illa biiznih kejaba kelawan izine Allah. Ya'lamu pirsa sapa si Allah ma ing barang baina aidihim kang ana antarane ngarepe makhluk wa malan barang khaufahum kang ana mburine makhluk wala yuhituna lan ora bisa nglimputi sapa si makhluk bisain kelawan setitik-setitike min ilmihi saking ilmune Allah illa bima kelawan barang syaa kang ngersakaken sapa si Allah ing ma. Wasi'a amat apa kursiyuhu kursine Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wala ya'udhu lan ora ngebet hu ing Allah apa hifdzuhu ngreksa langit bumi. Wa huwa utai Allah iku al-aliyyu zat kang luhur al-azimu tur kang agung. Kita waos syaripun Allah Ta'ala iku pangeran kang sejati. Ora ana pangeran kang hak kesembah kejaba panjenengane dhewe. Kang asifat urip, kang tansah jumeneng ngurus makhluke. Ora ngantuk lan ora sari. Kang kagungan sekabehane kang ana ing langit bumi. Ora ana wong kang bisa paring syafaat ana ing ngersane panjenengane kejaba kelawan izine panjenengane. Kang pirsa samu barang kang ana ing ngarepe makhluk lan kang ana ing burine. Ya perkara dunya lan akhirat. Menungso ora bisa weruh apa kang dipirsani Allah Ta'ala kejaba kang dikersakake pangerane. Kursine Allah Ta'ala bisa amot langit bumi lan Allah Ta'ala ora kabotan ngreksa langit bumi mau.
Allah taala maha luhur lan maha agung. Allah la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyumu yang maha kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Terus niki sampun pertemuan yang ketiga. Taksih dugi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sak mangke diterusaken la ta'khudhuhu sinatu wala naum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Napa asinah niku sinatun. Teng mriki dimaknani ngantuk. Nggih. Teng mriki dimaknani ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak dapat dikalahkan oleh kantuk dan tidur. Terus teng ayat niki tafsir Al-Qurtubi dikatakan summa nafa'a azza wa jalla an ta'khudahu sinatu wa naum. Di ayat niki Allah niku menafikan kalau Allah itu bisa ngantuk dan bisa tidur. Menafikannya maksudnya gak ngono, mentiadakan. Terus Allah mentiadakan bahwasanya Allah itu ngantuk atau tidur, mentiadakan. Menurut pendapat hampir semua ulama, temeri dikatakan wasinatu an-nu'asu fi qaulil jami'i. Sing jenenge sinah niku adalah an-nu'as. An-nu'as niku ngantuk. Fi qaulil jami'i menurut semua pendapat. Wan nu'asu makana minal aini fa idza sara fil qalbi sara nauman. Ngantuk niku panggonane nanggone mripat kana minal aini. Fa idza sara fil qalbi sara nauman. Lek wis atine wis napa wis nyantune wis sampe teko ati berarti jenenge turu. Terus ngantuk dan tidur itu adalah dua hal yang berbeda. Makanya tadi Gusti Allah dawuh la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini adalah dua hal yang berbeda. Sebab nopo? Bisa jadi bagi kalangan bagi kita niku kadang-kadang niku ngalami ngantuk tapi gak iso turu. Kadang-kadang ngalami koyo ngono, ngantuk tapi gak iso turu. Dituru-turono mboten iso padahal ngantuk. Tapi ada juga kejadian ono nggih wong niku lek turu gak ngantuk. Dadi mapan didake awake langsung turu ngono. Niku enak ono wong model koyo ngono. Jadi ngantuk dan tidur itu adalah dua hal yang berbeda. Tenggone tafsir Ibnu Katsir dikatakan ngantuk lek tidur itu lebih kuat. Li'annahu aqwa minasanati. Li'annahu aqwa minasinati. Jadi ngantuk itu sifatnya, tidur itu sifatnya lebih kuat daripada ngantuk. Maka memiliki dikatakan dua hal, sebab dua hal ini adalah hal yang berbeda, ngantuk dan tidur. Ngantuk kali itu dua hal yang berbeda. Cuman ya, memang ngantuk ataupun tidur itu adalah sifat manusia, karakter manusia, sudah menjadi tabiatnya, sudah menjadi wataknya, sudah menjadi wis naluri seorang manusia. Seseorang manusia itu pasti mengalami ngantuk, pasti mengalami tidur. Makanya tentang tafsir As-Sawi dikatakan urifa bi annahu fatratun tabi'atun. Sesungguhnya baik ngantuk ataupun tidur fatratun, fatrah itu kelemahan. Fatratun tabi'atun, kelemahan yang sudah menjadi watak, menjadi naluri, menjadi tabiat. Tahajjama ala syakhsi qahran alaihi, yang datang kepada seseorang, yang menyerang seseorang tersebut. Wong lek wis ngantuk niku sudah lemah. Contohnya mawon misalnya enten ketika ngaji ngeten iki, ana wong bisa jadi ana sing ngantuk, ana sing turu, ana sing sregep oleh ngaji. Itu nanti hasilnya berbeda. Wong sing sregep ngaji, sing ngatekno ngaji, sing semangat oleh ngaji, mungkin dia membawa
pulpen, membawa buku, terus catatan keterangan-keterangan dicatat nang ngone buku nih. Iku wong sing semangat, wong sing getu. Tapi bagi wong sing ngantuk, buyar ngaji ditakoni mang nerangno apa? Mbuh nerangno apa mang? Aku krungu-krungu bahas masalah tak kudu ngantuk karo turu. Jadi wong sing ngantuk nggih kekrungen nggih sebagian-sebagian saja. Malah ana wong niku sing ngaji niku lek nang kene mboten enten, tapi lek nang ngene pondok ketika sing ngaji kuwatan niku ana arek ngaji niku turu. Jadi gurune salam niku wis langsung turu, gurune salam yang kedua salam terakhir nembe tangi. Merem langsung wis mboten ngantuk maneh, mboten turu maneh. Niku ana wong model kaya ngono. Dados salam yang pertama niku langsung tilem, barang krungu gurune muni wa alam bisawab langsung wassalamualaikum langsung tangi cekekal mboten ngantuk maneh, mboten turu maneh. Niku ana wong sing model kaya ngoten. Lah, jadi ngantuk dan tidur itu adalah kelemahan manusia, kelemahan manusia. Kalau kita melakukan sesuatu, melakukan aktivitas, lek ngantuk, lek turu, itu sebuah kelemahan. Dan Gusti Allah disucikan dari dua hal itu. Boten ngantuk, yo boten tilem. Nah, lafaz la ta'khudhu sinatu wala naum niki sebenarnya niku menguatkan lafaz al-qayyum di lafaz sebelumnya. Mriki ini dikatakan al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Terus tengeri tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa min tamamil qayyumiyati annahu la ya'tarihi sinatu wala naum. Dan di antara kesempurnaan keqayyumannya Allah itu tidak diliputi kantuk dan tidak diliputi tidur. Mboten pernah ngantuk, mboten pernah tilem. Mriki diriwayataken hadisnya sahih. Kula tingali teng sahih Muslim, kula tingali teng hadis nomor 263. Mriki diriwayatkan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib, diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib qala, keduanya berkata, keduanya niku maksudnya Abu Bakar bin Abi Syaibah kali Abu Quraib. Haddatsana Abu Muawiyah haddatsana Al-A'mash an Amr bin Murrah an Abi Ubaidah an Abi Musa qol. Diriwayatkan dari Abu Musa qol qoma fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Suatu ketika Kanjeng Nabi niku pernah berdiri bersama para sahabat fina bersama dengan kami ini maksud para sahabat ketika itu Kanjeng Nabi khutbah. Kanjeng Nabi khutbah bi arba'i kalimat. Beliau mengingatkan kepada para sahabat dengan 4 kalimat. Napa mawon 4 kalimat? Tenggone lanjutannya dikatakan innallaha la yanamu wa la yambaghi lahu ayyanamu. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Mungkin keterangan ini, mungkin insya Allah keterangan karena dipanjang. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Yukhfidul qista wa yarfa'u. Itu sing nomor pertama, sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak layak baginya tidur. Sing nomor kali napa? Hadisnya sahih. Yakhfidul qista wa yarfa'u. Allah niku napa? Merendahkan. Allah niku merendahkan dan meninggikan timbangan. Maksudnya timbangan amal manusia niku direndahkan ya ditinggikan kali Gusti Allah. Yurfa'u ilaihi amalun nahari wa qabla amalil laili. Amal seseorang niku dilaporkan kepada Allah semua amal perbuatan siang hari sebelum datangnya malam hari. Semua perbuatan kita pagi niku dilaporno sebelum malam hari. Wa amalul laili qabla amalin nahari. Dan semua amal kita ketika malam itu dilaporkan kepada Allah sebelum siang hari. Hijabuhun nuru awin nar. Sing ketiga, sing kedua, yang ketiga niku diceritakan oleh Rasulullah, hijabnya Allah, takdirnya Allah itu adalah cahaya. Ada yang mengatakan api. Terus yang keempat,
lau kasyafat la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Seandainya saja hijab Allah itu dibuka oleh Allah, maka semua makhluk, maka seandainya Allah itu membuka hijabnya, maka kesucian zatnya akan membakar semua makhluk sejauh pandangannya. Insyaallah, wis boten bisa dibayangno untuk doa, pokoknya hijabnya Allah itu ada yang mengatakan cahaya dan mengatakan api. Seandainya hijab itu dibuka, maka semua akan membakar semua makhluk sejauh pandangannya. Jadi tenggone hadis ini, hadisnya sahih. Setiap amal kita yang kita lakukan ketika pagi hari itu dilaporkan kepada Allah sebelum malam hari datang, dan setiap amal kita yang dilakukan pada malam hari itu dilaporkan kepada Allah sebelum datangnya siang hari. Dan memang diriwayatkan dan hadisnya sahih. Kalau tinggal tentang Sahih Bukhari, hadis nomor 555 kali nomor 7486, hadisnya sahih. Malaikat niku yang mencatat amal-amal kita itu ketemu ketika sholat asar karo sholat subuh. Terus gampangane malaikat ono rong shift. Sing shift isu niku lapornya itu sore. Sing shift bengi niku lapore ketika subuh. Terus jenengan misalkan poso itu terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jenengan ketika poso niku malaikat sing shift bengi niku kabeh munggah nang ngone langit lapor nang Gusti Allah, terus Gusti Allah tanglet si al lagi lapor niku sahur badhe poso. Terus sing manten niku sing shift pagi turun, terus manten wis ketika sore balik teng langit terus lapor nang Allah si al lagi lapor niku sampai niki tasik poso. Terus amal kita itu dilaporkan kepada Allah. Niku malaikat niku lapor ketika subuh dan ketika asar. Hadisnya sahih. Nah, terus balik pengen ayat niki. La ta'khudhu sinatu wala naum. Ada cerita yang cukup masyhur. Cerita niki sering disampaikan kali ustaz-ustaz, kali penceramah, bahkan tidak sedikit kiai yang menceritakan niki. Jujur mawon, ketika kula mendengarkan cerita niki, niku kula niku rada muskil. Tenggone ati kula niku rada muskil. Muskil niku janggal. Niku rada bertanya. Mosok sih koyo ngono ceritane. Tapi karena yang cerita niku nggih sudah sering diceritakan, ya akhirnya nggih kula percaya ae ngoten mawon. Insyaallah panjenengan sing hadir, insyaallah sering mendengar cerita niki. Itu sing kula badhe kula critakaken, badhe kula bahas tentang ayat niki. Napa ceritane? Cerita tentang Nabi Musa yang bertanya apakah Allah itu tidur. Itu kan mungkin sering lah dengan atau paling tidak pernah lah mendengar cerita ini. Nabi Musa itu diriwayatkan pernah terbersit nanggone atine permanaipun Nabi Musa kalau apakah Gusti Allah niku yo ngantuk, apakah Gusti Allah niku yo tilem. Memang diceritakan nggih. Tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan warna suyat guru nafi hadzal babi. Manusia, orang-orang itu membahas bab ini, membahas tentang masalah ini itu disandarkan dari Abu Hurairah. An Nabi Hurairah qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Abu Hurairah memang ada ceritanya. Tapi kalau terangkan lebih jauh malaikat. Terus Abu Hurairah berdasarkan teori tafsir Al-Qurtubi dikatakan saya mendengar Rasulullah itu yahki an Musa alal mimbar. Kanjeng Nabi niku menceritakan tentang Nabi Musa di atas mimbar.
Napa sing diceritakan Kanjeng Nabi Muhammad? Qol waqa'a fi nafsi Musa. Waqa'a tumibo niku terbersit. Waqa'a fi nafsi Musa, terbersit di hatinya Nabi Musa. Hal yanamu wa hu jalla sana'u. Apakah Allah itu tidur? Terus enten kerentek nang gone atine Nabi Musa nggih. Ketika niku Nabi Musa ono kerentek nang gone ati, apakah Gusti Allah niku tidur? Fa arsalallahu ilaihi malakan. Kemudian Allah mengirimkan malaikat kepada Nabi Musa. Dikirimno malaikat nang Nabi Musa, fa arraqahu salasan. Kemudian malaikat itu membuat Nabi Musa tidak dapat tidur 3 kali. Summa a'tahu qarurataini. Kemudian malaikat niku memberi Nabi Musa qarurataini, 2 buah botol. Fi kulliyatin qaruratun. Setiap tangannya itu membawa 1 botol. Terus tangan kanan membawa 1 botol, tangan kiri membawa 1 botol. Wa amarahu ayyahtafidha bihima. Kemudian malaikat itu memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menjaga 2 botol tersebut dengan kedua tangannya. Nyekel karo-karo, nyekel botol karo-karo. Qala faja'ala yanamu. Kemudian tidak lama kemudian Nabi Musa itu tertidur. Wa takadu yadahu talqiyani summayas taipidu. Fayunahi ahadaihima anil ukhra. Kemudian ketika Nabi Musa itu tertidur, kedua tangannya itu hampir bersentuhan, hampir bersentuhan, terus ngelilir, terus salah satu botolnya itu jatuh. Terus akhirnya dipendet maneh, terus hatta nama naumatan, sampai akhirnya Kanjeng Nabi Musa itu benar-benar tertidur. Fastafaqat yadahu fangkasarat al-faruqatan. Mari lugur jeblok setunggal dipendet malih, mantun niku dicekel maneh, terus akhirnya Nabi Musa benar-benar tertidur. Lalu setelah iku jatuh dan akhirnya botol niku pecah. Fangkasarat al-qaruratan. Qol darabahu masalan allau kana yanamu lam tastamsik as-sama'u wal ardu. Ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Lek Allah itu tilem, lek Allah itu sari, maka bumi dan langit ini tidak akan bisa lagi dipegangnya. Dicontoh sampai Nabi Musa niku. Lah, kan keterangan ngeten muskil. Damel kula ketika mendengarkan cerita itu, mosok sih seorang Nabi Musa, bukan wong, bukan orang sembarangan. Seorang Nabi Musa mosok sih punya pemikiran seperti niku. Apa Gusti Allah niku nggih sari. Seorang Nabi Musa apakah pantas punya pikiran seperti itu? Dan ternyata nopo di tafsir Al-Qurtubi ini dikatakan wala yasihu hadzal hadis. Hadis niki tidak sahih. Jadi lek ono cerita kaya ngoten nggih pancen ada ceritanya, cuman di keterangan selanjutnya hadis niki gak sahih. Dha'afahu ghairu wahidin minhum al-Baihaqi. Banyak ulama ahli hadis niku yang mendhaifkan hadis niku. Termasuk salah satunya adalah Imam Al-Baihaqi. Bahkan tentang Tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa hadza hadisun gharibun jiddan. Bahkan tentang Tafsir Ibnu Katsir dikatakan hadis ini gharib sekali, sangat gharib. Gharib niku aneh. Atau ada yang mengatakan perawinya niku hanya 1. Wal azharu annahu israiliyun. Dan sesungguhnya terus tenggone Imam Ibnu Katsir mengatakan wal azharu annahu israiliyun. Sesungguhnya cerita itu adalah cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat niku cerita yang berkembang di kaum Bani Israel. Lek ono cerita-cerita Israiliyat itu jangan sepenuhnya
dipercaya dan jangan sepenuhnya didustakan. Tapi ini adalah cerita-cerita Israiliyat la marfu'un, dan hadis ini tidak marfu' kepada Rasulullah, boten sambung marang Rasulullah. Terus tenggone banyak memang diceritakan tentang la ta'khudhu sinatun wa la naum. Terus Nabi Musa pernah bertanya apakah tenggone atine Nabi Musa teng maneh Nabi Musa apa Gusti Allah niku yo tilem. Banyak diceritakan seperti itu, tapi mboten enten lanjutane. Cerita seperti itu, hadis itu menurut banyak ulama ahli hadis afauhu, mereka mendoifkan hadis niku. Bahkan tentang tafsir Ibnu Katsir dikatakan itu adalah cerita Israiliyat. Bahkan tentang tafsir sing jenenge tafsir Bahrul Muhit, enten sebuah tafsir jenenge tafsir Bahrul Muhit sing dikarang kali Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Tafsirnya sudah cukup lama. Imam Abu Hayyan Al-Andalusi niki lahir tahun 1256 Masehi. 1256 Masehi. Sakniki wis 2024. Beliau lahir 1256. Meninggal tahun 1344 Masehi. 1344 Masehi. Beliau meninggal. 1344 dikurangi 1256, usiane 88 tahun. Cukup sepuh. Nggih. Berarti beliau meninggal tahun 1344, saiki tahun 2024 berarti sudah 680 tahun yang lalu beliau meninggal. Nah, tenggone tafsir Bahrul Muhit dikatakan wa mustahilun. Itu adalah hal yang mustahil. Ketika niku nggih teng Bahrul Muhit nggih diceritakan hadis niki. Terus Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, wa mustahilun, itu adalah sesuatu hal yang mustahil. An sa'ala Musa dzalika an nafsihi au an qaumihi. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Napa sing mustahil? An sa'ala utawi yen to takon sapa Musa Nabi Musa dzalika ing mengkono-mengkono pertanyaan an nafsihi dari hatinya Nabi Musa. Tidak mungkin Nabi Musa itu bertanya seperti itu di dalam hatinya. Au an qaumihi, atau dari kaumnya. Kenapa kok tidak mungkin? Li annal mu'mina la yashukku fi annallaha yanamu aw la yanamu. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah itu dia tidak ada keraguan sama sekali di dalam hatinya. Tidak ada keraguan sama sekali di dalam dirinya bahwasanya Allah itu, apakah Allah itu tidur atau tidak tidur. Tidak ada keraguan sama sekali. Fakaifa ar-rusul, bagaimana dengan Rasul? Balek mukmin nang boten mungkin bertanya seperti itu, boten mungkin ragu seperti itu. Bagaimana dengan seorang Rasul? Maka lewat keterangan ini, bersumber saking tafsir Ibnu Katsir, bersumber saking tafsir Al-Qurtubi, bersumber saking tafsir Bahrul Muhit, cerita seperti itu adalah cerita yang tidak bisa kita jadikan rujukan. Tidak bisa kita jadikan rujukan. Sebab ini dhaif, bahkan dikatakan cerita Israiliyat. Tidak mungkin seorang Rasul, apalagi sekali bernabi Musa, mempertanyakan apakah Allah itu tidur apa tidak. Pun kita lanjutkan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tentang Al-Qurtubi dikatakan ay bil milki. Sing dimaksud lam temriki adalah lam milik. Artinya lam tamlik. Tamlik niku memiliki. Jadi miliknya lahu, miliknya ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan miliknya juga apa yang ada di bumi. Fa huwa malikul jami'i. Allah itu adalah pemilik semuanya. Wa rabbuhu, dan Tuhan semuanya. Terus semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, itu semuanya adalah milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian tafsir Ibnu Katsir dikatakan ikhbarun bi annal jami'a abiduhu.
ayat niki mengkhabarkan bahwasanya semua yang ada di langit dan ada di bumi itu adalah hambanya Allah. Kabeh niku adalah hambanya Allah. Wa fi mulkihi wa tahta qahrihi wa sultanihi. Dan semuanya itu di bawah kekuasaannya, di bawah pengaturan dan kerajaannya. Terus semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi ini adalah di bawah kekuasaan Allah, di bawah pengaturan Allah, di bawah kerajaannya Allah. Tenggoni tafsir Al-Qutubi dikatakan man. Mungkin ada yang bertanya, lah apa kok ndamel ma kok mboten man? Wa in kana fil jumlati man yaqilu min haitsul muradu al jumlatu wal mawjud. Lek sing dimaksud man, kalau man itu terbatas hanya buat mereka yang berakal. Terus manusia itu disebut man. Tapi lek ma niku mencakup semuanya secara keseluruhan. Baik yang berakal ataupun yang tidak berakal. Jadi semua, baik yang berakal atau yang tidak berakal, itu pada dasarnya adalah milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi di dalam ayat ini sing ditekankan penekanannya itu adalah pada kepemilikan. Orang yang memiliki itu bisa menguasai sesuatu yang dimiliki. Orang yang memiliki sesuatu itu bisa menguasai hal itu. Kalau contoh misalnya, jenengan nggak ada griyo, bisa ono sertifikat, iki sertifikat wis teko BPN, misalnya, wis sudah jelas menjadi milik jenengan. Maka karena rumah ini menjadi milik jenengan, terserah jenengan. Bah omah iki sampai tol nggih mboten napa-napa. Kan sudah menjadi milik kita. Artinya karena menjadi milik kita, kita mempunyai kekuasaan terhadap rumah niku. Bah sampai tol yo gak apa-apa. Dibongkar yo gak apa-apa, terserah kita. Wong kadang griya-griyane awak dhewe. Didol yo gak apa-apa, dibongkar yo gak apa-apa, gak dinggeni yo gak apa-apa, dinggeni yo gak apa-apa, utawa dikongkon wong liya ngenggeni yo gak apa-apa. Dikontrakno yo gak apa-apa, terserah kita karena itu adalah milik kita. Kalau gadang griya, jenengan gadang griya, terserah kita. Mau kita apakan rumah itu karena itu adalah milik kita. Nah, beda dengan misalkan jenengan boten gada omah niku mang. Misalnya ono omah duduk gone omah sampean terus sampean bongkar. Urusan polisi. Duduk omah sampean kok sampean bongkar, sampean rusak. Ya pasti urusan polisi. Sebab itu bukan milik Anda. Tapi kalau itu milik kita sendiri, terserah kita mau kita apakan. Nah, begitu juga apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Niku kabeh pada dasarnya itu adalah milik Allah. Karena itu milik Allah, maka Allah mempunyai kekuasaan penuh terhadap apa yang dimilikinya. Jadi paham ya? Karena itu semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah, maka Allah mempunyai kekuasaan penuh terhadap apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kula kali panjenengan itu pada hakikatnya juga milik Allah. Apa yang kita miliki pada hakikatnya adalah milik Allah. Kabeh yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah milik Allah. Memang Allah menciptakan kehendak pada diri kita. Allah menciptakan kehendak pada diri kita. Kita diberi oleh Allah pikiran, kita diberi oleh Allah akal. Kita menggunakan akal itu. Kita mempunyai kehendak. Tapi bagaimanapun juga, kehendak kita tidak akan berlaku kecuali sesuai kali kehendak Gusti Allah. Kula kali panjenengan sebagai orang yang berakal, dianugerahi kali Gusti Allah pikiran, akal, otak, kita bisa berpikir, kita mempunyai keinginan, kita mempunyai kehendak. Tapi kehendak kita tidak akan bisa sesuai kecuali kalau itu kecuali dengan sesuai kehendak Allah. Lek kita berkeinginan terhadap sesuatu, lek Gusti Allah boten ngersakaken sesuatu terjadi pada kita, yo pasti tidak akan terjadi. Sebab tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau contohnya, seseorang
Misalkan di dalam perjalanannya atau di dalam pekerjaannya niku ingin selamat. Misalnya melakukan perjalanan jauh. Wis dengan cara ya taat lalu lintas, gak banter-banter, wis liwat pinggir utawa pokok gak ugal-ugalan cara berkendaranya. Atau cara bekerja mereka sudah sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur, sesuai dengan SOP bagaimana dia bekerja. Dia kepingin selamat dalam bekerja, dia kepingin selamat dalam perjalanannya. Wis melakukan SOP, wis hati-hati, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Di tengah perjalanan padahal wis hati-hati, ono wong nabrak teko mburi. Berarti kehendak kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Wis nyambut gawe wis hati-hati ternyata marang ngono dulinan listrik marono kesetrum marono mati misalnya. Wis kene wis hati-hati marono ternyata sih kehendak Allah memang berkehendak kalau seseorang itu mati. Kula kali panjenengan kepingin sugih. Wis nyambut gawe, wis nyeleni, wis nabung, rekening nanggone tabungan, nanggone bank wis akeh misalnya. Wis kape tuku sesuatu ternyata Allah berkehendak misalnya tokone utawa omahe kobongan, akhirnya gak iso do tuku iku mang sing diingini, akhirnya buku tabungane rekening niku mang dhuwit sing nanggone bank niku mang akhirnya digawe bangun omah maneh utawa digawe bangun nyambut gawe maneh, tokone maneh. Kita berkehendak terhadap sesuatu, tapi kalau sesuatu itu boten sesuai kali kehendaknya Allah, maka itu tidak akan terjadi. Jadi nopo jenenge? Lek Hakim nggih, Hakim niku dulu sering mencontohkan nggih. Kalau bisa kita itu bertindak seperti tukang parkir. Kan ngoten kali Hakim dan sering ngrungokno Hakim itu kan sering seperti itu. Tukang parkir niku ana mobil, duwe mobil akeh, engko mobile sore bengi wis gak ono kabeh nggih baik-baik saja. Baik-baik saja karena dia tidak merasa memiliki. Lah, teng ayat ini gitu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Pada hakikatnya semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit itu adalah milik Allah. Lah, yang kita miliki pun pada hakikatnya itu adalah milik Allah. Iki nggih prakteknya nggih wangel, Lek ngomong kan gampang. Kayak terus gini kita itu kalau bisa bertindak seperti tukang parkir. Tukang parkir ketika pagi niku kuwatan duwe mobil pakai, ketika sore, ketika malam mobil wis entek ya baik-baik saja. Maka di kula niku nggih ada sebuah lagu yang kula terbersit eling niku wae nggih. Kula supe judule napa, insyaallah lek mboten salah niku lek sing tuwa-tuwa wis mboten ngarah lagu niki. Lagune Leto, judule lek mboten salah memiliki kehilangan. Niku liriknya niku pas dengan apa ayat lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya napa nggih? Kula tak nyanyi titik ya. Rasa kehilangan hanya akan ada jika kau pernah merasa memilikinya. Jadi rasa kehilangan itu akan ada kalau kita merasa memiliki. Niku lagune Leto. Memang rungokno kok Leto memiliki kehilangan. Rasa kehilangan itu hanya akan ada jika kita pernah merasa memilikinya. Rumangsa tahun duwe dhuwit, rumangsa tahun duwe dunya, terus dunyane ilang ya karena kita merasa memiliki. Duwe bojo malah bojone ilang. Sebab kita merasa memiliki. Lek gelem praktekno temenan lek iki gak pada hakikatnya itu adalah milik Allah, maka seseorang itu tidak akan merasa risau, tidak akan merasa galau, tidak akan merasa sedih kalau kehilangan sesuatu. Sebab pada hakikatnya itu adalah milik Allah. Angel temen. Tapi makanya sawangane lahu ma fis samawati wa fil ardi kan sepintas sepotong saja. Miliknya apa yang ada di langit, yang ada di bumi. Tapi lek dijelasno nggih panjang. Ini nggih dilalar terserah jenengan dilalar saged panjang, kepingin sugih, kepingin napa mawon.
pada dasarnya itu adalah semua adalah milik Allah. Jadi lek wis gak duwe wis ya apa maneh wong pancen dibalik nang nggone Gusti Allah. Pun kula ketika alit, ini berbicara tentang sains asal. Ketika kula alit niku sering membayangkan bahwasanya bumi itu laksana lantai, terus langit itu laksana atap, laksana plafon. Tapi ilmu pengetahuan semakin modern, ternyata ilmu pengetahuan itu sampai sekarang itu belum bisa menjangkau batas alam semesta. Dan diketahui secara sains, secara ilmu pengetahuan bahwasanya alam semesta ini semakin meluas. Jadi alam semesta ini semakin meluas. Mungkin di antara kula kali panjenengan niku ketika SD atau mungkin sampai saat ini niku beranggapan bumi itu berputar mengelilingi matahari. Terus misalnya niki matahari nang tengah, bumi niku nyeten tok. Ambek muter, rotasi. Muternya ini terus memutari matahari, mengitari matahari. Tapi pada akhirnya ternyata tidak. Semua planet, semua bintang, semua tata surya, semua galaksi niku pada dasarnya juga podo berjalan, podo melaku. Terus bumi, galaksi, tata surya niku melampat terus, semakin jauh, semakin meluas. Maksud kula napa cerita kaya ngeten? Apa yang diciptakan oleh Allah itu banyak yang ma daripada yang man. Terus maksudnya. Lek man kan hanya menungso mawon, menungso ngarep piro sih jumlah ikat Nabi Adam sampai saat ini. Tapi bandingkan dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Semua angkasa ini. Dan jenengan ningali apa simulasi angkasa lek teng Google terus ningali bagaimana luasnya alam semesta ini yang sampai bisa dikatakan tak terbatas. Ini kadang-kadang kula nggih mikir, buat apa sih Allah kok menciptakan alam semesta seluas ini? Wis mboten enten batas. Menciptakan bumi dan langit. Jadi bayangkan langit itu jangan bayangkan seperti atap kayak plafon gitu, jangan. Terus sangat luas sekali. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Angkasa yang seluas ini yang belum diketahui batasnya, yang terus berjalan saling menjauh sampai meluas, semuanya itu semuanya adalah milik Allah. Terus balik mana dengan keterangan ayat lahu ma fis samawati wa fil ardi. Singkat pendek, tapi kalau kita bisa menerapkan ayat ini, kita bisa memahami, terus kita bisa mempraktekkan secara langsung, maka kita tidak akan merasa sedih ketika kita kehilangan sesuatu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ono sing ketok pirang menit tasik doanmu iki. Saya kira berapa? 43. Pun cekap semanten niki tasik jauh sekali wingi soalé ngawase sampun sak jam lebih ini, sak jam 5 menit terus ini kesuwen nggih. Karena kita masih membaca ayat kursi lagi, terus selama ayat kursi ini insyaallah lek ping 5 ngoten mawon mungkin lebih niki mangke. Kalau cerita lek juz 1 biyen nanten ping 3 terus juz kali enten ayat sing dibahas sampai 5 kali pertemuan. Insyaallah juz 3 niki bahas ayat kursi insyaallah lebih dari 5 kali pertemuan. Terus monggo kita sareng-sareng maos ayat kursi. Ayat kursi diwaos ping 7. Terus ketika wala ya'udu hifdzuma wa huwal aliyyul azim dibaleni ping 7. Kita ngruqyah awake piyambak dadi ana sing ngrasa ngelu, ana sing ngrasa bingung, berarti ana sing salah nang ngene awake. Mun diruqyah awake piyambak Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا
ولهم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Malam Jumat bijing, malam Jumat kliwon atas D atas ingkang sampun kita rutinaken ping kali maupun 3 sami atas manten maghrib ingkang ngresakaken mriki maos surah Al-Kahfi kalih surah kalih selawat nariyah. Pun bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u wa ta'budu biha hawijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qawmana wa tukhbisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluma ladunni wa tuqimuna biha bisya'ati wal qarati ma'a dhurriyyatina wa tusiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa asfa'ana wa fiyabana wa tarzuquna Allahumma tanumma ni'matika wa tanumma rahmatika wa tanumma ridwanika wa sallallahu wa sallam wa khalqa wa zakka wa amanta wa hida ila yawmin tushafir khalq ajmain alhamdulillahi rabbil alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi